memanusiakan perempuan ini bukan memanusiakan manusia gitu. Jadi seolah-olah persoalan perempuan ini terlepas dari persoalan kemanusiaan. Jadi kalau ada lembaga khusus untuk perempuan ya, kok nggak ada nih lembaga khusus untuk laki-laki gitu kan? Kenapa nih nggak ada hari ayah gitu? Sekarang ada kan hari ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabibun, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan nikmat, sehat, dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Oke, SBL Channel kembali lagi menyapa Anda di rumah. Tentunya bersama saya Nana Ratnasari yang akan memandu perbincangan luar biasa pada malam hari ini. Baik, berbicara tentang perempuan, ya, perempuan adalah tonggak kebesaran suatu bangsa tentunya. Tidak bisa tidak, karena perempuan merupakan makhluk paling mulia di muka bumi ini. Ibu, orang yang melahirkan semua generasi ke generasi hingga hari ini. Ya, nabi dan rasul, aulia, kiai, bahkan orang-orang luar biasa, orang-orang hebat di dunia ini itu dilahirkan oleh seorang kaum wanita. Mulianya suatu bangsa karena kemuliaan seorang kaum wanita atau kaum perempuan. Ya, tetapi di satu titik banyak sekali permasalahan lingkup kekerasan seksual khususnya untuk kaum perempuan sampai hari ini masih belum terselesaikan seperti itu. Dan masih banyak juga kasus-kasus seksual yang terus-menerus bermunculan seperti itu. Dan tentang bagaimana kekerasan seksual dan apa itu kekerasan seksual. Dan malam hari ini kita akan kupas tuntas tentunya. Dan malam hari ini kita sudah bersama dua narasumber cantik yang kita datangkan untuk menyapa rekan-rekan SBL di rumah. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Di samping saya ada Mbak Ana Yudita Pratiwi yang biasa kita sapa dengan Mbak Ana. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam. Baik ya Mbak, kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa, jauh-jauh dari Bandar Lampung ke Lampung Tengah. Luar biasa. Luar Tapi biasa. jalannya udah mulus kan? Udah mulus. Iya, beliau ini adalah aktivis perempuan yang luar biasa semangatnya. Hari ini aktif di lembaga advokasi perempuan anti kekerasan atau yang biasa kita sebut dengan Damar, betul Mbak? Dan beliau merupakan demisioner Ketua Kopri PKC atau pengurus koordinator cabang Provinsi Lampung, ya Mbak ya. Ya, narasumber kedua ada Mbak Nurul Mawadah, ya, yang biasa kita sapa dengan Mbak Nurul. Selamat malam Mbak Nurul. Sehat ya Mbak ya? Luar biasa, berseri-seri gitu loh wajahnya. Ya, beliau juga merupakan aktivis perempuan ya, yang hari ini beliau menjabat sebagai Ketua Kopri PC PMI Lampung Tengah. Seperti ya Mbak ya? Oke, begini Mbak, malam hari ini kita berbicara lingkup bagaimana kekerasan seksual hari ini yang marak sekali dibicarakan di luar sana, yang nggak ada ujungnya dan nggak ada sampai kapan selesainya seperti itu Mbak. Dan hari ini ayo kita ajak teman-teman di rumah, teman-teman SBL di rumah untuk tahu bagaimana dan seperti apa ranah-ranah yang memang teman-teman SBL di rumah harus tahu. Lingkup kekerasan seksual itu sendiri yang kita mengerucut pada RUU PKS yang hari ini memang benar-benar gencar diperbincangkan di luar sana seperti itu. Nah, pertanyaan pertama nih Mbak, untuk Mbak Ana dan Mbak Nuril sendiri nih, bagaimana dan seperti apa sih kekerasan seksual itu sendiri? Mungkin nanti teman-teman di rumah kan ngomongin kekerasan seksual, emang kekerasan seksual itu seperti apa dan bagaimana bentuknya? Enggak Mbak Ana? Ya, jadi Indonesia saat ini memang sedang dihebohkan dengan isu dikeluarkannya RUU
RUU penghapusan kekerasan seksual. Betul. Nah ini kita harus panjang nih penghapusan kekerasan seksual. Takutnya ini RUU PKS. Ngapain nih PKS? Nah, betul. Ya, sedang isu terkait dikeluarkannya di Prolegnas, hingga sekarang banyak banget gerakan-gerakan perempuan bahkan dari lintas tingkatan lokal nasional itu menyuarakan terkait RUU penghapusan kekerasan seksual. Jadi sebenarnya kalau menurut instrumen hukum sendiri, definisi kekerasan seksual itu memang tidak belum ada gitu. Ini sebenarnya yang ingin diakomodir terkait definisi kekerasan seksual sendiri melalui RUU penghapusan kekerasan seksual. Iya. Jadi selama ini kekerasan seksual itu lebih kalau di dalam kitab hukum pidana itu lebih pada pencabulan, kemudian pemerkosaan. Jadi kekerasan seksual itu benar belum ada definisi, bahkan punishment hukum yang harus diberikan pada pelaku kekerasan seksual itu secara definisi belum ada. Tetapi kalau berdasarkan temuan-temuan yang dilakukan oleh Forum Pengadaan Layanan, bahkan yang dirumuskan bersama oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual itu secara definisi itu lebih menekankan pada sikap perilaku seseorang yang membuat lawannya itu merasa tidak nyaman, tertekan gitu pada situasi-situasi yang bersifat seksual, serangan-serangan seksual. Serangan seksual itu apa aja gitu kalau berdasarkan penjabaran Komnas Perempuan. Nah ini yang aku bilangin adalah penjabaran masih dalam konteks Komnas Perempuan ya, belum dalam konteks instrumen hukum yang bisa membawa dampak pada upaya pidana secara hukum. Jadi ada 9 jenis dan 15 bentuk terkait kekerasan seksual. Salah satunya itu ada pelecehan seksual, terus juga ada pemaksaan perkawinan, itu juga merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Kalau pemaksaan aborsi di bawah umur itu Mbak, itu termasuk pemaksaan perkawinan itu bagian dari kekerasan seksual. Iya. Kalau mengacu pada definisi Komnas Perempuan. Ada 9 jenis dan 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dari pengalaman melakukan pendampingan korban. Jadi sejauh ini langsung mendampingi gitu ya Mbak ya? Atau ada beberapa korban sendiri mungkin ikut di lembaga itu tadi Mbak? Jadi gini, Komnas Perempuan itu kan sebenarnya lembaga negara yang dihadirkan untuk merespon situasi ketidakadilan yang dihadapi perempuan. Sebagai lembaga negara tentunya ketika dalam melakukan kerja-kerjanya dia berjejaring tentunya dengan lembaga-lembaga yang juga melakukan layanan pendampingan. Misal nih di Lampung sendiri ada NGO, baik lembaga non pemerintah seperti NGO, Damar, kemudian juga ada Women Crisis Center di beberapa wilayah Indonesia. Iya, nggak hanya di Lampung. Women Crisis Center ini ada di beberapa wilayah juga, dan lembaga-lembaga lain yang memang konsen pada upaya pemenuhan hak perempuan. Itu melakukan upaya pendampingan korban. Luar biasa. Nah, itu biasanya Komnas Perempuan berjejaring dalam rangka pemenuhan hak perempuan. Jadi definisi yang kemudian dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, bahkan terkait bentuk-bentuk yang aku bilang tadi 9 jenis 15 bentuk, itu juga sebenarnya adalah hasil refleksi bersama gitu lembaga-lembaga layanan, bahwa di lapangan yang ditemukan ketika kita ngomongin pemerkosaan itu tuh banyak modelnya gitu loh, nggak cuma pemerkosaan persetubuhan dalam konteks hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, pemaksaan yang aku bilang tadi, yang mengakibatkan
kerusakan organ reproduksi perempuan, tetapi ternyata temuan-temuan selama pendampingan itu kayak sentuhan yang berbau sensual itu juga banyak dialami oleh teman-teman perempuan. Itulah yang akhirnya Komnas Perempuan sendiri mendefinisikan soal kekerasan seksual dan 9 jenis 15 bentuk. Seluas itu gitu ya Mbak, ya luar biasa. Mungkin ada tambahan nih dari Mbak Nuril terkait kekerasan seksual, silakan. Ya, kalau menurut saya itu kekerasan seksual ya suatu tindakan atau perbuatan yang merendahkan, menghina dan menyerang dan perbuatan lain yang menuju ngejat salah satu gitu ya Mbak ya. Jadi salah satu pihaknya merasa terintimidasi seperti itu, gimana? Iya, jadi gini, suatu tindakan yang suatu tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan tindakan lain yang menyerang ke tubuh seorang dan fisik atau alat reproduksi seseorang gitu secara paksa, dan itu yang berdampak pada penderitaan atau kesengsaraan pada fisik, psikis, terus psikologi, sosial, ekonomi juga kan, terus dan sampai budaya juga. Ngomongin kekerasan, seputar kekerasan seksual nih Mbak, dari tadi kan ngomongin organ reproduksi, terus fisik dan lain sebagainya. Mungkin nih kalau misalkan dari kedua pihak itu tadi nggak ngomongin fisik, tapi batinnya, terus lebih ke tertekan dan lain sebagainya, bukan fisik dan lain sebagainya, itu merupakan kekerasan seksual bukan sih? Kalau itu masuknya ke dalam kekerasan perempuan ya, jadi kayak model KDRT kayak gitu kan, seperti itu ya Mbak ya. Iya, jadi dia batin bukan fisiknya kan. Kalau kita ngomongin kekerasan seksual itu berarti kan ke fisik ya kan, menyentuhnya itu ke fisik ya. Kalau berbicara tentang RUU PKS nih Mbak, RUU penghapusan kekerasan seksual itu tadi. Nah, sebenarnya apa sih dampak RUU itu tadi? Sebenarnya kenapa kok dimunculkan tentang penghapusan kekerasan seksual itu tadi? Sebenarnya dampak yang lebih spesifik itu apa sih Mbak untuk masyarakat khususnya kaum perempuan nih? Sebelum ke situ, aku ingin menjelaskan bahwa kekerasan itu tidak hanya dalam konteks fisik, psikis, mental ya. Betul. Jadi yang tadi disampaikan, nah ini menariknya nih para penonton gitu kan, bahwa dalam 9 jenis dan 15 bentuk tadi, catcalling itu salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Jadi ini ya, misal ngoda-ngodain cewek cantik, itu sebenarnya kita sudah melakukan pelecehan seksual. Itu kan membuat salah satu atau membuat orang menjadi merasa terhina gitu ya, merasa direndahkan, kan, merasa ada serangan yang melekat di diri perempuan gitu kan. Kenapa akhirnya penting gitu, urgensi kita mendorong atau kita bersama-sama mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual. Itu salah satunya, bahwa di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu lebih komprehensif mendefinisikan soal kekerasan seksual sendiri. Yang tadi bilang, jadi di dalam rancangan undang-undang itu ada 9 jenis kekerasan seksual sendiri yang dijabarkan. Yang salah satunya pelecehan seksual, yang keduanya adalah pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual. Itu dirincikan gitu, dirinci di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual.
gitu. Terus yang kedua, kenapa ini penting kita bareng-bareng dukung, nggak cuma perempuan ya, harapannya teman-teman laki-laki nih yang mendengarkan juga ini bisa mendukung, bukan malah justru nanti melecehkan, itu kan perempuan maunya ada kebijakan khusus untuk perempuan, tapi nggak ada nih kebijakan khusus untuk laki-laki. Biasanya muncul seolah-olah memanusiakan perempuan ini bukan memanusiakan manusia gitu. Jadi seolah-olah persoalan perempuan ini terlepas dari persoalan kemanusiaan. Jadi kalau ada lembaga khusus untuk perempuan ya, kok nggak ada nih lembaga khusus untuk laki-laki gitu kan? Kenapa nih nggak ada hari ayah gitu? Sekarang ada kan hari ayah. Ada. Tapi sebenarnya itu kan korban dari pelecehan seksual itu kan bukan hanya dari kaum perempuan Mbak ya, dari kaum laki-laki juga. Contohnya seperti laki-laki yang dia itu mempunyai kelainan seperti mobil gitu kan, itu juga termasuk masuk dalam pelecehan seksual juga. Iya. Betul. Nah, aku lanjutin lagi ya. Nanti aku akan respon itu juga. Nah, yang kedua adalah payung hukum untuk melindungi, untuk melakukan pemenuhan hak-hak korban itu belum mengakomodir beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan. Khususnya kekerasan seksual yang dialami perempuan. Jadi kayak misal di KUHP itu ada pasal khusus yang yang menyampaikan soal kalau terjadi pencabulan, terus kalau terjadi pemerkosaan, hanya baru sebatas 2 pasal itu. Terus kemudian pun ada misal upaya-upaya penjeratan hukum bagi pelaku melalui undang-undang perlindungan anak, tapi itu juga terbatas pada usia anak. Nah, gitu. Terus selanjutnya ada juga sebenarnya negara juga ada beberapa instrumen hukum seperti undang-undang trafficking. Terus itu juga terbatas pada trafficking, perdagangan orang gitu. Jadi instrumen hukum yang bersifat khusus pada kasus-kasus tertentu. Terus ada juga PKDRT yang menangani pada isu-isu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi yang secara spesifik dan menjawab kebutuhan perempuan korban kekerasan seksual itu memang belum ada gitu. Apalagi ada beberapa ternyata praktek-praktek di lapangan, misal anak dipaksa untuk menikah, itu juga ternyata masih ada gitu. Itu kalau dalam rancangan undang-undang itu masuk dalam kekerasan seksual. Memaksa, karena memang dalam konteks relasi anak itu kan di keluarga pasti relasi paling rendah ya kan. Relasi itu kan pola hubungan di keluarga. Misal ayah itu kan kalau dalam kultur patriarki di Indonesia ini pasti memerankan struktur yang paling tinggi di dalam keluarga. Ayah, ibu, anak gitu kan. Nah, kekerasan itu pasti akan terjadi ketika di dalam keluarga relasi yang dibangun adalah relasi ketidaksetaraan. Maka dan ada potensi relasi yang paling tinggi ini akan melakukan kekerasan pada relasi di bawahnya. Itu Amerika ini. Jadi kenapa korban itu bisa laki-laki dan perempuan? Tapi kalau kita mau lihat laki-laki dan perempuan itu siapa? Anak, ya kan? Betul. Ya kan? Korban sodomi itu siapa? Anak. Kenapa? Iya dong, dalam konteks relasi. Nah ini yang kita akan bahas. Dalam konteks relasi, anak itu adalah relasi yang paling rendah dibanding orang dewasa. Betul. Kenapa kok mereka memilih relasi yang paling rendah? Iya dong, ketika relasi yang dijadikan korban adalah relasi yang paling rendah, ini justru tidak akan ada upaya perlawanan. Nggak berdaya, namanya juga kelompok rentan, kelompok minoritas kalau kita bahasanya, kelompok lemah gitu kan. Kelompok lemah ya pasti dia tidak akan mampu melakukan upaya perlawanan, pembelaan ya. Siapa anak kecil sih diiming-iming permen gitu kan. Gitu. Pun dalam konteks rumah tangga nih ya,
maka yang akan rentan menjadi korban siapa menurut moderator? Yang paling rentan relasi kedua setelah ayah, perempuan, istri. Betul. Maka yang akan rentan menjadi korban adalah istri. Istri akan lari kemana ketika menjadi korban dari suami? Akan lari ke anak. Anak ini pun kalau dalam konteks patriarki itu kan memang budaya yang menganut bahwa laki-laki menempati posisi yang istimewa istimewa dibanding perempuan. Pun ketika menjadi anak, ini juga pasti ada pembedaan yang dilakukan baik oleh sistem, oleh negara maupun oleh keluarga. Ini urgensi pentingnya kita mendorong itu. Dan selanjutnya yang penting lagi bahwa di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini tidak hanya melakukan upaya pencegahan atau penanganan. Jadi layanan komprehensif pun diatur di dalam undang-undang ini, gitu. Rancangan undang-undang ini. Misalnya, aku di beberapa pasal kayak bahwa negara wajib melakukan pencegahan melalui melalui upaya di pendidikan formal, ada kurikulum yang akan membahas soal isu-isu kekerasan seksual, gitu. Karena kalau kita sekarang melihat lingkup kekerasan seksual sendiri itu tidak hanya dalam konteks rumah tangga, gitu kan? Luas di, ya, Mbak ya. Di lembaga pendidikan yang kita pikir itu adalah lembaga sakral mencetak generasi bangsa pun ternyata kalau kita melihat berita-berita di online beredar hari ini. Itu juga banyak banget yang justru terjadi di sekolah, di lembaga pendidikan kampus pun, apalagi Lampung 2018-2019 isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen ke mahasiswa ketika bimbingan itu pun terjadi. Artinya kalau menurut saya itu nggak ada tempat aman bagi perempuan. Lembaga pendidikan di rumah, gitu kan? Di rumah pun nggak aman, gitu kan? Kenapa? Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Bahkan kasus pemerkosaan pun dilakukan oleh orang tua sendiri. Itu namanya incest, dan paman sendiri yang kita tidak menyangka orang terdekat kita sendiri, yang justru melakukan pelecehan itu tadi. Mungkin dari Mbak Nuril ada yang ditambahkan terkait RUU PKS? Ya, jadi menurut saya RUU PKS ini memang betul-betul penting untuk segera disahkan, gitu Mbak ya. Jadi RUU PKS ini bisa menjadi payung hukum bagi kaum perempuan, gitu. Karena di RUU PKS ini sudah begitu detail, sudah begitu pas gitu. Dari pasal-pasalnya, dari rancangan-rancangannya itu dari mulai mulai pencegahannya ada, mulai terus dari penanganannya, perlindungannya, sampai ke pidana terhadap si pelaku, gitu kan. Gitu. Semuanya didetailkan seperti itu ya, Mbak ya. Kira-kira nantinya outputnya itu bagaimana, Mbak? Ketika RU ini kan belum disahkan. Ketika nanti undang-undang ini disahkan, gimana tuh? Kira-kira khususnya perempuan? Ya pasti lebih menguntungkan kita ya sebagai perempuan ya. Karena sebelumnya itu kan seperti korban-korban ini ketika mau melapor dia ini takutnya ketika dia mau melapor malah diintimidasi gitu, sama orang-orang ya yang mungkin tidak menyetujui, mungkin yang memang mencegah dia untuk melaporkan gitu. Kemudian ya saya telah sangat penting itu. Semoga saja segera disahkan. Oke, bagaimana sih Mbak nih cara kita untuk kaum perempuan sendiri ketika terjadi kasus-kasus kekerasan itu tadi, bagaimana gitu cara kita menamengi
diri ya untuk perempuan sendiri gitu lah, bagaimana caranya Mbak Ana? Iya, aku tadi sempat terlewat. Balik lagi. Nggak apa-apa. Ini juga penting bahwa di dalam RUU PKS itu juga yang menjadi penting adalah upaya perlindungan bagi bagi korban. Tapi tidak hanya bagi korban, tapi bagi keluarga korban, jaminan bagi keluarga korban dan juga pada saksi. Yang selama ini kan ketika ada kasus seperti itu selalu yang menghantui adalah keluarga korban, takut aib, takut mereka nanti di masyarakat menjadi atau terdiskriminasi di masyarakat. Terus ada kekhawatiran saksi-saksi dalam rangka proses hukum itu juga keengganan karena khawatir juga diintimidasi oleh pelaku, karena itu memang terjadi. Banyak akhirnya nggak mau lah aku menjadi saksi. Nah, di RUU penghapusan kekerasan seksual ini juga mengatur ketiga orang itu tadi yang mendukung proses hukum juga dilindungi oleh negara dan memastikan rehabilitasi benar-benar pulih, nggak cuman pulih fisik, misal luka nggak hanya pulih fisik nih pada korban, tapi benar-benar kayak memberikan psikisnya juga harus dipastikan itu menjadi tanggung jawab negara. Bahkan akses keberlanjutan pendidikan perempuan korban juga itu harus menjadi tanggung jawab negara. Ini yang selama ini pada perempuan korban, misal korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang terjadi di sekolah yang seolah-olah menjadi aib perempuan, akhirnya perempuannya yang tidak melanjutkan sekolah, putus sekolah, ini akan semakin menambah kemiskinan baru bagi perempuan menurut saya. Iya, semakin terpuruk gitu ya Mbak ya. Udah memang nggak punya pengetahuan, memang tidak punya akses pendidikan, ketika menjadi korban hamil misalkan, otomatis dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Tapi pelaku masih bisa melakukan apapun. Ini juga yang diakomodir dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Selanjutnya, jadi kaum perempuan sendiri, kalau misalkan kita balikin lagi ke kaum perempuan itu sendiri, gimana sih caranya menamengi diri biar punya tameng nih, kekeh nih harusnya seperti ini udah ada RUU PKS nih yang bentar lagi disahkan, harusnya seperti apa nih hari ini perempuan gitu Mbak? Iya, jadi kalau kita memastikan bahwa perempuan ini manusia, maka ini menjadi tanggung jawab negara yang diberikan mandat oleh rakyat, harusnya juga memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak perempuan. Jadi Indonesia ini sebenarnya sudah punya komitmen yang sangat bagus secara internasional. Beberapa instrumen hukum juga diratifikasi oleh Indonesia, kayak misalnya CEDAW itu adalah konvensi untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian juga keterlibatan Indonesia dalam konvensi-konvensi dalam rangka mendukung penghormatan terhadap perempuan juga dilakukan. Bahkan beberapa undang-undang juga diturunkan di Indonesia dalam rangka untuk penghormatan kepada perempuan. Tapi yang menjadi persoalan lagi-lagi ini tetap harus menjadi tanggung jawab negara gitu. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh negara atau kita semua lah saat ini dalam membentengi biar kita nggak menjadi korban lah gitu. Satu, pendidikan seksualitas sejak dini itu penting gitu. Meskipun ini juga mendapat penolakan dari banyak banget stakeholder gitu ya. Karena dianggapnya ketika ngomongin pendidikan seksualitas itu kita mau ngajarin anak-anak untuk melakukan hubungan seks. Padahal pendidikan seksualitas ini adalah upaya untuk mengenalkan anak pada tubuhnya, pada organ seksualitasnya, bagaimana mereka harus menghormati, menghargai
tubuh yang ia miliki ini agar tidak mengalami serangan-serangan seksual, agar punya proteksi ketika mengalami serangan seksual. Itu sebenarnya yang diharapkan dari pendidikan seksualitas itu gitu. Ya kita sesuaikan umur juga dong kalau kita mau mengimplementasikan pendidikan seksualitas. Misal untuk anak TK nggak mungkin kan kita ngomongin apa itu vagina, ya kan nggak bisa. Tetapi kita jadi ada upaya-upaya kayak pengenalan sejak dini, mana sih tubuh yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, misal untuk anak usia dini. Nanti di tahap SMP juga dikenalkan, ya tidak seperti anak usia dini, ada upaya lain, tapi yang pasti berbicara seksualitas dan reproduksi ini yang kita harapkan tidak hanya mengenalkan pada konteks organnya aja. Kan banyak yang nyampein pendidikan seksualitas udah kok Mbak, udah diberikan melalui pendidikan biologi. Nah itu kan ngomongin soal organ, ini reproduksi gitu ya Mbak, ini organnya, tetapi ada penting juga didorong untuk mereka tahu konteks relasi gendernya. Ketika perempuan punya organ reproduksi itu, apa resiko yang akan dihadapi? Ketika laki-laki punya organ reproduksi itu, apa yang harus dia jaga? Bagaimana dia menjaganya, gitu loh. Bagaimana dia memastikan tidak kemudian merendahkan martabat lawan jenisnya. Karena diakui atau tidak, seksualitas di tubuh manusia itu ya memang naluriah, nggak bisa kita bilang menolak. Mau apapun kita bisa menolak naluriah itu gitu. Naluriah itu gitu. Mungkin dari Mbak Nuril ada yang mau ditambahkan sedikit sebelum kita banyak informasi. Silakan. Ya, jadi tentang pencegahan berarti ya. Ya, jadi ya benar tadi kata Mbak Ana, yang disampaikan oleh Mbak Ana itu yang pertama itu pendidikan. Nah, untuk di dalam organisasi kami sebagai Kopri, kita ini kan juga ada yang namanya kaderisasi internal seperti SIG, SKK dan SKKN. Nah, di agenda itu, di kaderisasi internal itu kita juga membahas dan mengenalkan dari awal, dari pengenalan seksual itu gitu. Jadi ya dari situ kita mulai mencegah. Jadi kan kita mengetahui bagaimana sensitifnya, bagaimana kita mempelajari itu dari mulai pengenalan sampai pemulihan. Sudah berbicara seputar sex education gitu ya Mbak ya, bagaimana dan seperti apa gitu ya Mbak ya. Oke, masih seputar kekerasan seksual, masih bersama SBL